Sorry. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul The Girl Next Door. Film ini menceritakan tentang pemuda SMA yang tiba-tiba kedatangan tetangga baru, yaitu seorang wanita cantik. Berkat kecantikan wanita itu, pemuda ini langsung jatuh hati pada pertemuan pertama mereka. Dan setelah mereka menjalin hubungan selama beberapa waktu, akhirnya terbongkarlah sebuah fakta kalau wanita ini adalah seorang artis dari film dewasa. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari acara pemotretan siswa di sebuah SMA untuk membuat buku kelulusan mereka. Biasanya, para siswa itu akan menuliskan kenangan mereka masing-masing tentang pengalaman manis dan pahit atau kenakalan mereka saat masih bersekolah. Dari sekian banyak siswa, ternyata ada satu pemuda bernama Matthew yang nggak tahu harus menulis pengalaman apa di buku tahunannya. Sebab selama bersekolah dia selalu rajin belajar dan ingin mendapatkan beasiswa di universitas yang bernama Georgetown. Sebagai ketua OSIS, Matt ingin mendatangkan seorang pelajar jenius bernama Samnang yang berasal dari sebuah desa di negara Kamboja. Dan sesuai rencananya, Matt harus berhasil menggalang dana sebanyak $25.000 untuk membiayai pendidikan Samnang di Amerika. Di sekolah, Matt memiliki dua sahabat yang bernama Eli dan Klitsch. Pada waktu itu, Matt ingin mengajak kedua sahabatnya untuk bolos sekolah gara-gara melihat teman sekelas yang lain akan berangkat ke pantai. Karena Eli dan Klitsch menolak ajakan itu, Matt akhirnya memutuskan untuk mengikuti mereka semua sendirian. Namun sebelum berangkat, Matt sempat berhayal kejadian yang buruk, sehingga dia membatalkan niatnya itu dan segera kembali ke rumah. Lalu sesampainya di rumah, Matt tiba-tiba aja melihat sebuah mobil yang lagi parkir di depan rumah tetangganya. Dan di malam harinya, Matt baru aja mengetahui kalau tetangga barunya itu adalah wanita cantik bernama Daniela yang dalam sekejap bisa membuatnya jatuh hati. Begitu kembali ke kamar, Matt langsung memberitahu Eli tentang kecantikan tetangganya itu. Di waktu yang sama, Matt juga nggak sengaja melihat tetangganya yang ingin ganti baju, tapi ternyata Dani sadar kalau dia udah diintip dari rumah seberang. Dani yang merasa nggak terima udah diintip lalu segera mendatangi Matt. Di sana, dia mengaku sebagai keponakan dari pemilik rumah yang lagi liburan, dan sebagai orang baru di lingkungan ini, Dani ingin mengajak Matt untuk berkeliling. Ketika mereka berada di luar rumah, Dani langsung membahas tentang pengintipan, sehingga Matt meminta maaf dan mengaku kalau dia belum sempat melihatnya dengan jelas. Sayangnya, Dani nggak puas dengan kalimat maaf dan ingin membalas dendam kepada Matt dengan menyuruhnya untuk bugil di tengah jalan. Sorry. Let me in. Setelah puas menyiksa Matt, Dani lalu bercerita tentang rencananya yang ingin berhenti bekerja agar bisa melanjutkan sekolahnya. Ternyata mereka berdua ini seumuran, sehingga Dani bisa mengetahui kalau sebentar lagi Matt akan lulus dari SMA. Melihat tingkah Matt seperti pria culun, ternyata Dani juga bisa menebak kalau dia masih jomblo dan gak memiliki pengalaman manis selama menjadi siswa SMA. Dari obrolan itulah hubungan mereka menjadi lebih dekat, yang membuat Matt semakin menyukai sosok Dani. Keesokan paginya, Matt langsung menceritakan kejadian tadi malam pada kedua sahabatnya. Namun Eli malah mengejek kepolosan Matt yang membuatnya menyesal karena nggak berani mencium Dani sebelum mereka berpisah.
Di saat Matt berada di dalam kelas, dia tiba-tiba melihat Danny di luar jendela yang memberi isyarat kepadanya untuk bolos dari sekolah. Tanpa berpikir panjang, Matt langsung menerima ajakan dari Danny dan menghabiskan waktu bersama sambil bercerita mengenai rencananya kepada Samnang. You know, you could cure cancer. It's complete genius. So we raised all this money. Lalu di malam harinya, Danny mengajak Matt untuk berenang di rumah orang lain yang lagi kosong. Awalnya, Matt merasa takut karena dia nggak pernah berbuat nakal, namun akhirnya dia tergoda setelah melihat Danny membuka pakaiannya. Tapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang pemilik rumah yang nggak lain adalah kepala sekolah Matt yang bernama Sally. Beruntung mereka dengan cepat keluar dari kolam renang, sehingga Sally nggak sempat melihat siapa orang yang udah sembarangan masuk ke area rumahnya. Dalam kondisi yang masih sedikit basah, Matt dan Danny kemudian mampir ke rumah Eli yang membuat dua sahabat Matt ini terpana melihat kecantikan Danny. Dan setelah berganti pakaian, mereka berempat lalu pergi ke sebuah pesta di dekat sana yang ternyata dilihat oleh teman-teman Matt di sekolah yang bernama Derek, Hunter, dan Troy. Hi guys. Hey. Hunter yang merasa tertarik dengan kecantikan Danny kemudian menyuruh Derek untuk mengusir Matt dari pesta ini. Namun karena Matt takut kalau Danny sampai direbut oleh Hunter, dia akhirnya nekat mencium Danny di depan banyak orang. Keesokan harinya, Matt tiba-tiba mendapat berita mengejutkan dari Eli yang dimana dia baru mengetahui kalau Danny adalah seorang bintang film di dunia perkaratean. Kenyataan itu pun membuat Matt menjadi marah dan bercampur kecewa, tapi Eli malah memberikan saran agar sahabatnya itu mengajak Danny untuk bercinta. Kill myself. Matt, please, please, Matt. Setibanya Matt di rumah, dia menjadi sangat terkejut karena melihat Danny udah ada di dalam dan dekat dengan ibunya. Dan gara-gara video karate di sekolah, Matt tiba-tiba aja berhayal tentang Danny yang lagi berakting dengan kedua orang tuanya. But then I started working on other things. Oh, what kind of things? Jesus. Berdasarkan saran dari Eli, Matt kemudian mencoba untuk mengajak Danny mampir ke sebuah hotel. Tapi ketika mereka udah di dalam kamar, Matt malah merasa ragu menjalankan niatnya yang ingin mengajak Danny untuk bermesraan. Air conditioner. Melihat sikap Matt berbeda dari biasanya, Danny akhirnya menyadari kalau Matt udah mengetahui pekerjaannya sebagai bintang film dewasa. Danny pun jadi kecewa karena Matt menganggapnya seperti wanita rendah, padahal dia udah memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu. No, wait, I'm sorry. Let me guess, someone showed you a tape. Because I love the way you looked at me. Sejak kejadian itu, Matt kembali menjalani kebiasaannya dulu yang dimana dia hanya bermain bersama kedua sahabatnya. Tapi pada suatu hari, Matt akhirnya datang ke rumah Danny untuk meminta maaf dan mengatakan kalau dia ingin hubungan mereka kembali seperti dulu. Is you know? Sebelum Danny sempat berkata apa-apa, Matt tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan pria bernama Kelly yang udah berada di dalam rumah. Ternyata si Kelly ini merupakan seorang produser film dewasa dan sekaligus mantan bos Danny yang ingin mengajaknya untuk bekerja lagi. Well, we're kind of going out. We going? Yeah. You coming with us? Beberapa hari kemudian saat di sekolah, Matt dan teman-temannya disuguhkan dengan video edukasi yang udah ketinggalan zaman. Hal itu bertujuan untuk memberi pelajaran kepada para remaja yang faktanya banyak hamil di luar nikah akibat gelora cinta setelah pulang dari pesta dansa tahunan. I have a baby now. Sepulangnya dari sekolah, Matt dan kedua sahabatnya itu tiba-tiba bertemu dengan Kelly yang sedang melihat bakat-bakat baru bagi filmnya. How do I get these ideas? It's like a gift. Lalu setelah mengantar Eli dan Klitsch pulang, Kelly sempat menemani Matt ke bank untuk menabung uang bagi Samnang sebesar $25.000. Just here to make sure everything's up to par. You have been there, see? No. Keesokan harinya, Matt tiba-tiba melihat Kelly dan Danny yang akan berangkat ke Las Vegas untuk mengikuti acara meet and greet bagi penggemarnya.
Kepergian Dani itu pun membuat Matt merasa bersalah, dan setelah berpikir sebentar, dia akhirnya nekat mengajak Eli dan Klitsch untuk menyusul Dani. Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertiga akhirnya melihat Dani yang memiliki nama panggung sebagai Athena. Di sana, Matt mencoba untuk meminta maaf lagi kepada Dani, tapi Dani udah terlanjur kecewa dan merasa kalau dia nggak pantas berada di lingkungan yang baru. Danielle. Sambil menghindar dari Matt, Dani nggak sengaja bertemu dengan produser kaya bernama Hugo. Ternyata si Hugo ini juga ingin merekrut Dani sebagai pemainnya, dan sesama produser tentunya dia bentrok dengan Kelly yang udah membencinya dari dulu. Nice tune. Kelly, what do we say? What are you doing here? Mengetahui Matt ingin mengajak Dani pergi, Kelly menjadi sangat marah dan memperingati Matt agar dia nggak mengganggu urusannya dengan Dani. Yeah, that's what I thought. Tapi karena Matt tahu kalau Dani ingin berhenti dari pekerjaan ini, dia tetap berusaha mencari Dani dan berniat untuk membujuknya agar mau pulang. Just bolt, okay? What? Wait, what do you mean? Selagi menunggu Matt, Eli dan Klitsch bertemu dengan artis figuran bernama Lucy dan pacarnya yang bernama Mule. Di sana, mereka berdua mengaku sebagai produser film dewasa yang malah mengakibatkan mereka terlibat masalah. Sementara itu di ruangan yang berbeda, Matt akhirnya berhasil menemukan Dani yang ceritanya mendapat tawaran syuting besok pagi. Sebelum pergi dari tempat itu, Matt sempat mengembalikan gambar Dani di awal pertemuan mereka agar dia ingat ucapannya sendiri yang ingin berhenti dari pekerjaan ini. Keesokan paginya, Dani tiba-tiba aja muncul di rumah Matt karena dia akhirnya berhenti dari pekerjaannya. Dani lalu mengantar Matt berangkat ke sekolah, dan sebelum mereka berpisah, Matt ingin mengajak Dani untuk menghadiri pesta dansa yang akan diadakan dalam beberapa hari ke depan. Will you go to prom with me? I would love to. Kemudian saat Matt berada di dalam kelas, Kelly tiba-tiba datang dengan perasaan marah dan langsung membawa Matt pergi dari sekolah. Kelly lalu mengatakan kalau Dani udah nggak mau syuting lagi yang membuatnya melanggar kontrak dengan pihak lain. Show up on set today because of what you said. Now I'm out They 30. don't have that kind of money. Look, Kelly, Gara-gara kejadian itu, Kelly harus mengganti rugi perjanjian kontraknya sebanyak $30.000. Tentunya Kelly menyalahkan Matt atas kerugian ini karena bujukannya tadi malam berhasil membuat Dani berubah pikiran dan pensiun dari pekerjaannya. We're definitely outside the box now, huh? Mengetahui Matt nggak punya uang untuk mengganti kerugiannya, Kelly kemudian menghajar Matt habis-habisan. Kelly pun dengan sengaja memberikan pil narkoboy kepada Matt dan memintanya agar melakukan suatu pekerjaan untuk menebus kerugiannya. It means you don't steal my girl unless you're ready to accept. But now you're doing something for me. Sambil berjalan ke sebuah rumah, Kelly lalu menceritakan tentang permusuhannya dengan Hugo. Ceritanya dulu dia dan Hugo adalah rekan bisnis, tapi Hugo malah mencuri idenya dalam membuat film dan berhasil memenangkan patung burung sebagai penghargaan. My idea and the guy makes millions. Sebagai balasan atas masa lalu mereka, Kelly yang merasa dendam kepada Hugo kemudian menyuruh Matt untuk mencuri patung burung yang seharusnya menjadi miliknya. Ternyata Kelly sengaja menjebak Matt dengan menelpon polisi, tapi untungnya Matt berhasil keluar dari rumah Hugo dan langsung meminta kedua sahabatnya untuk menjemputnya. Pada hari ini, Matt sebenarnya ada lomba pidato yang berhadiah beasiswa di Universitas Georgetown. Untungnya, Klitsch sempat menelpon Dani yang kemudian membantu Matt untuk bersiap-siap dan menemaninya ke acara tersebut. right now. Just try not to talk so much, okay? Ketika Matt bertemu dengan para pesaingnya, dia mulai bertingkah menyebalkan karena efek narkoba yang diberikan oleh Kelly. Di acara itu, Matt juga bersikap nggak sopan dengan tamu undangan yang lain, padahal hari ini adalah hari yang sangat ia nantikan. But Jesus, man, it's good to see you. Kemudian saat lomba itu dimulai, ada salah satu peserta bernama Brian yang menggunakan kutipan yang sama dengan Matt.
Jadi Matt nggak bisa memakai kutipan itu lagi, dan gara-gara pandangannya kabur, dia akhirnya memilih berpidato tanpa naskah. I'm just gonna go with it. Dalam pidatonya, Matt mulai membahas mengenai aspek moral dan pengorbanan diri yang sebenarnya disukai oleh banyak orang termasuk Dani. Sayangnya di akhir pengumuman Matt gak berhasil memenangkan lomba tersebut, sehingga harapannya untuk menerima beasiswa langsung lenyap begitu aja. Keesokan harinya, Matt datang ke bank untuk mempersiapkan kedatangan Samnang ke Amerika. Namun teller di sana mengatakan kalau tabungan Matt udah diembat oleh Kelly yang mengaku-ngaku sebagai wali kelasnya di sekolah. Gara-gara perbuatan Kelly, Matt jadi bingung gimana caranya ngumpulin uang sebanyak $25.000 dalam waktu singkat. Matt pun lalu menceritakan kejadian itu kepada Dani yang berusaha meyakinkan kalau mereka pasti bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. I wanna do it. Why? Agar Matt bisa mendapatkan uang tersebut, dia memiliki ide mengajak kedua sahabatnya itu untuk membuat sebuah video. Bahkan Dani juga ikut ambil bagian dalam membantu Matt dengan mendatangkan teman seperjuangannya yang bernama April dan Ferrari. Berhubung pembuatan video ini butuh modal, Matt lalu bekerja sama dengan Hugo yang berjanji akan mengurus kedatangan Samnang. Dan tepat di hari pesta dansa sekolah, Matt dan kedua sahabatnya akhirnya memulai syuting mereka dengan menjemput para wanita di rumah Dani. And, the porn stars. Singkat cerita, saat tiba di sekolah, mereka semua langsung menjadi pusat perhatian banyak orang. Ternyata kedatangan mereka itu berhasil mengusik rasa penasaran dari Derek, Hunter, dan Troy yang ingin memastikan kalau para wanita itu adalah artis film dewasa. Sesuai dengan rencananya, Matt akhirnya mengajak mereka bertiga untuk ikut bermain dalam video tersebut. Tapi mereka bertiga cuman gede badan doang dan belum apa-apa udah menyerah dalam menghadapi kepolosan dari April dan Ferrari. Say it wasn't strong or firm. Alright. Dari hasil diskusi Matt dan kedua sahabatnya, akhirnya Klitsch lah yang terpilih untuk berakting dalam adegan kunci di video tersebut. And action. Listen, I know this isn't professional. Dan setelah proses syuting itu selesai, Matt dan semua temannya akhirnya merayakan keberhasilan mereka sambil pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Matt tiba-tiba mendapat kabar buruk dari Eli kalau hasil rekaman mereka udah hilang. Di waktu yang sama, di rumah Matt tiba-tiba udah ada kepala sekolah dan Kelly yang ternyata udah mencuri hasil rekaman mereka. May I have a word with the boy alone first? Di saat mereka berbicara berdua, ternyata Kelly ingin memeras Matt dan mengancam kalau dia akan memperlihatkan video itu kepada orang tuanya. Namun Matt nggak takut dengan ancaman itu karena dia udah kesal dengan Kelly yang udah mencuri uang tabungan bagi Samnang. Young, the money you stole from him. You say that like a... Great. Lalu ketika Kelly memperlihatkan rekaman tersebut, ternyata video yang dibuat Matt adalah video edukasi baru yang lebih menarik dari versi sebelumnya. Video itu pun mendapat respon yang baik dari orang tua Matt dan kepala sekolahnya, tapi Kelly merasa kesal karena mengira video itu berisi adegan dewasa. But the hell with it. How'd you come up with such an idea, man? Beberapa waktu kemudian, Matt dan teman-temannya akhirnya lulus dari SMA. Ternyata video edukasi mereka itu laris di pasaran, yang membuat Hugo semakin kaya dan gak lupa pada janjinya untuk mendatangkan Samnang ke Amerika. You better cure cancer, kid. Berkat kerjasama mereka dengan Hugo, Eli dan Klitsch juga ikut kebagian duitnya, dan kini mereka berpisah untuk mewujudkan keinginan masing-masing. Di sisi lain, Matt akhirnya bisa membiayai kuliahnya sendiri, dan adegan tadi sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya akhir dari alur cerita film yang berjudul The Girl Next Door.
Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.